Bayangkan ini, Anda terbangun di pagi hari, tapi bukan matahari yang terbit dari timur. Di sini, matahari terbit dari barat. Suhu di luar mencapai 465 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan timah. Anda mencoba bernapas, tapi yang masuk ke paru-paru Anda adalah gas beracun yang mematikan. Ini bukan adegan film sci-fi. Ini adalah kenyataan jika Anda hidup di planet Venus, planet yang sering disebut sebagai kembaran bumi. Tapi sebenarnya lebih mirip neraka. Apa yang akan terjadi jika kita mencoba hidup di sana? Bisakah manusia bertahan? Atau akankah kita hancur dalam sekejap? Dalam 8 menit ke depan, kita akan menjelajahi rahasia mengerikan Venus dan mengungkap mengapa planet ini adalah salah satu tempat paling mematikan di tata surya. Jangan pergi kemana-mana, karena ini akan mengubah cara Anda memandang planet tetangga kita ini. Perbandingan bumi dan Venus. Venus sering disebut sebagai kembaran bumi karena ukurannya yang hampir sama. Diameter Venus hanya sekitar 650 km lebih kecil dari bumi, dan masanya sekitar 81% dari massa bumi. Namun, disinilah persamaan berakhir. Venus terletak sekitar 108 juta kilometer dari matahari. Lebih dekat daripada bumi yang berjarak 150 juta kilometer. Meski begitu, jarak ini bukanlah alasan utama mengapa Venus begitu panas. Rahasianya terletak pada atmosfernya yang sangat tebal dan dipenuhi karbon dioksida. Atmosfer Venus 90 kali lebih padat daripada bumi. Bayangkan, jika kita berdiri di permukaan Venus, tekanan atmosfernya akan setara dengan tekanan di kedalaman 900 meter di lautan bumi. Ini akan menghancurkan tubuh kita dalam sekejap. Selain itu, atmosfer Venus juga mengandung awan tebal asam sulfat yang membuat permukaannya sulit dilihat dari luar angkasa. Ini sangat berbeda dengan bumi, di mana kita bisa melihat permukaannya dengan jelas dari satelit. Suhu ekstrem di permukaan Venus. Suhu di permukaan Venus adalah salah satu yang paling ekstrem di tata surya. Rata-ratanya mencapai 465 derajat Celcius, lebih panas daripada permukaan Merkurius, padahal Merkurius lebih dekat ke matahari. Suhu ini cukup untuk melelehkan timah, seng, dan bahkan beberapa jenis logam lainnya. Mengapa Venus begitu panas? Jawabannya terletak pada efek rumah kaca yang sangat ekstrem. Atmosfer Venus yang tebal dipenuhi karbon dioksida, gas yang sangat efektif dalam memerangkap panas. Ketika sinar matahari masuk ke atmosfer Venus, panasnya terperangkap dan tidak bisa keluar lagi. Akibatnya, suhu di permukaan terus meningkat hingga mencapai level yang mematikan. Jika kita mencoba mendarat di Venus tanpa perlindungan, tubuh kita akan terbakar dalam hitungan detik. Bahkan, pesawat ruang angkasa yang dirancang khusus pun hanya bisa bertahan selama beberapa jam sebelum akhirnya hancur karena panas yang luar biasa ini. Atmosfer yang beracun di planet Venus. Atmosfer Venus bukan hanya tebal dan panas, tetapi juga sangat beracun. Sekitar 96% atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida, gas yang beracun bagi manusia dalam konsentrasi tinggi. Selain itu, atmosfer Venus juga mengandung nitrogen, sulfur dioksida, dan asam sulfat. Awan di Venus bukanlah awan air seperti di bumi, melainkan awan asam sulfat yang sangat korosif. Asam sulfat ini bisa menghancurkan hampir semua material, termasuk logam dan bahan organik. Jika kita mencoba bernapas di Venus, paru-paru kita akan langsung rusak akibat gas beracun ini. Selain itu, Venus juga memiliki petir yang sangat sering terjadi. Namun, petir di Venus bukanlah petir biasa, karena atmosfernya yang dipenuhi asam sulfat. Petir ini bisa menghasilkan reaksi kimia yang semakin memperburuk kondisi atmosfernya. Hujan asam sulfat. Jika kita membayangkan hujan di Venus, jangan harap itu akan seperti hujan air di bumi. Di Venus, hujan yang terjadi adalah hujan asam sulfat. Asam sulfat ini terbentuk di awan tebal Venus dan turun ke permukaan. Namun, ada satu hal yang menarik. Hujan asam sulfat ini tidak pernah benar-benar mencapai permukaan Venus. Mengapa? Karena suhu di permukaan Venus yang sangat tinggi, sekitar 465 derajat Celcius, menyebabkan asam sulfat menguap sebelum sempat menyentuh tanah. Jadi, meskipun hujan asam sulfat terjadi, permukaan Venus tetap kering dan panas. Ini adalah salah satu fenomena unik yang hanya bisa ditemukan di Venus. Rotasi Venus yang lambat dan aneh. Venus memiliki rotasi yang sangat lambat dan unik. Satu hari di Venus setara dengan 243 hari di bumi, yang berarti satu hari di Venus lebih panjang dari satu tahunnya, 225 hari bumi. Selain itu, Venus berotasi dari timur ke barat, yang berlawanan dengan rotasi bumi. Ini berarti, jika kita berada di Venus,
kita akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Rotasi yang lambat ini juga memengaruhi cuaca di Venus, karena satu sisi planet terkena sinar matahari untuk waktu yang sangat lama. Suhu di sisi siang dan malam bisa sangat berbeda. Namun, karena atmosfernya yang tebal, panasnya tetap tersebar merata di seluruh planet. Efek rumah kaca yang ekstrem. Venus adalah contoh nyata dari efek rumah kaca yang ekstrem. Atmosfernya yang dipenuhi karbon dioksida membuat panas matahari terperangkap dan tidak bisa keluar. Akibatnya, suhu di permukaan Venus terus meningkat hingga mencapai level yang mematikan. Efek rumah kaca di Venus begitu kuat sehingga suhunya lebih panas daripada Merkurius, meskipun Merkurius lebih dekat ke matahari. Ini adalah peringatan bagi kita tentang bahaya pemanasan global di bumi. Jika kita tidak menjaga bumi, efek rumah kaca yang ekstrem seperti di Venus bisa terjadi di planet kita. Misi luar angkasa ke Venus. Meskipun kondisi Venus sangat ekstrem, manusia telah mencoba mengirim misi ke sana. Beberapa misi terkenal termasuk Venera dari Uni Soviet dan Magellan dari NASA. Misi Venera berhasil mendarat di permukaan Venus dan mengirimkan data selama beberapa jam, sebelum akhirnya hancur karena panas dan tekanan. Misi Magellan, di sisi lain, menggunakan radar untuk memetakan permukaan Venus dari orbit. Hasilnya, kita bisa melihat permukaan Venus yang dipenuhi gunung berapi, dataran tinggi, dan lembah yang dalam. Meskipun misi-misi ini memberikan banyak informasi, tantangan besar masih menghadang jika kita ingin menjelajahi Venus lebih jauh. Kolonisasi di awan Venus. Lalu, apakah mungkin manusia bisa hidup di Venus? Jawabannya, mungkin, tapi tidak di permukaannya. Beberapa ilmuwan mengusulkan ide untuk membangun koloni di awan Venus sekitar 50 km di atas permukaan. Di ketinggian ini, suhu dan tekanan lebih mirip dengan bumi, dan kita bisa menghindari panas ekstrem serta tekanan tinggi di permukaan. Ide ini melibatkan pembangunan kota mengambang yang menggunakan balon atau struktur ringan untuk tetap berada di ketinggian yang aman. Namun, tantangan teknis seperti bahaya asam sulfat dan sulitnya transportasi material ke Venus masih menjadi penghalang besar. Meski begitu, ide ini menunjukkan bahwa Venus masih menyimpan potensi untuk eksplorasi manusia di masa depan. Jadi, apa yang terjadi jika kita hidup di Venus? Singkatnya, kita akan menghadapi panas ekstrim, tekanan menghancurkan, atmosfer beracun, dan hari yang sangat panjang. Venus mengingatkan kita betapa berharganya bumi sebagai tempat tinggal kita. Planet kita memiliki suhu yang ideal, atmosfer yang ramah, dan air yang melimpah. Semua hal yang membuat kehidupan mungkin terjadi. Tapi, Venus juga memberikan kita pelajaran penting. Efek rumah kaca yang ekstrem di Venus adalah contoh nyata dari apa yang bisa terjadi jika kita tidak menjaga keseimbangan alam. Perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan adalah ancaman nyata bagi bumi. Jika kita tidak bertindak sekarang, bukan tidak mungkin bumi akan mengalami nasib yang mirip dengan Venus. Jika kalian penasaran dengan fakta-fakta luar angkasa lainnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.